Bupati Sidoarjo Gus Muchtar muncul di deklarasi Prabowo setelah rumahnya digeledah KPK. Apakah kalian percaya dengan berita ini? Seakan-akan beliau itu diintimidasi oleh KPK sehingga mendukung Prabowo, atau ya memang semenjak awal beliau memang mendukung Prabowo. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Berbagai cara untuk menghadirkan kemenangan itu beragam, tetapi strategi pun dihadirkan oleh para calon itu juga beragam. Intinya, siapapun yang menjadi calon presiden pasti ingin menjadi pemenang. Yang terakhir itu bahwa Gus Muchtar, Bupati Sidoarjo, itu sekarang mendukung Pak Prabowo. Meskipun kalau kita melihat backgroundnya, beliau adalah dihadirkan sebagai bupati oleh PKB. Sebenarnya seperti apa yang terjadi? Kok ada pemberitaan yang kelihatannya mungkin kalian sebagian tidak percaya, mungkin sebagian juga berpikir, benarkah ini? Bahwa katanya beliau itu mendukung Pak Prabowo sesudah rumahnya digeledah KPK. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas dan sebenarnya yang terjadi seperti apa. Pertama, kita baca di Detik Jatim. Bupati Sidoarjo muncul di deklarasi Prabowo usai rumah dinas digeledah KPK. Yang muncul kan tidak harus kemudian diartikan negatif, tetapi bahwa juga mungkin publik mempunyai persepsi yang itu negatif. Kemudian kita baca di Republika, Bupati Sidoarjo tak memenuhi panggilan KPK hari ini, begini alasannya. Jadi beliau ketika dipanggil KPK tidak datang. Selanjutnya di Kompas, KPK tegaskan soal kasus korupsi Sidoarjo tak ada urusannya dengan sikap politik Gus Muchtar. Nah, ini yang ditampilkan oleh KPK adalah profesional, jadi tidak ada hubungannya dengan politik. Ya hukum saja, politik ya silahkan berkreasi. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang 1 dan 3, nanti kita gabungkan. Bupati Sidoarjo muncul di deklarasi Prabowo usai rumah dinas digeledah KPK. Ini pasti judul yang sangat menjadi pertanyaan bagi orang-orang seriuskah ini. Bupati Sidoarjo Ahmad Muchtar Ali muncul di acara selawatan sekaligus deklarasi dukungan terhadap Cawapres 02 Prabowo Subianto Gibran. Padahal ketika KPK menggeledah rumah dinasnya kemarin, pria itu menghilang. Jadi kemarin menghilang, tapi waktu ada deklarasi dia hadir. Memang kalau melihat pemberitaan ini kelihatannya juga bertanya-tanya, kok bisa terjadi begitu? Tapi ini terjadi. Selawatan sekaligus deklarasi dukungan untuk Prabowo Gibran itu digelar pemimpin pondok pesantren Bumi Sholawat Agus Ali Masyuri atau Gus Ali yang merupakan ayah Gus Muchtar. Acara bertajuk Menderek Kiai Prabowo. Acara bertajuk Menderek Kiai Prabowo Gibran itu digelar di kompleks pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo, dipenuhi santri maupun masyarakat umum hingga pukul 16.20. Padahal kalau kita melihat Gus Ali kedekatannya dengan PKB, Gus Muhaimin sangat dekat, tapi ini berbeda. Tapi kita lanjutkan. Meski sedang hujan, ribuan masyarakat tetap hadir memadati acara ini. Mereka terlihat mengenakan kaos putih bertuliskan Prabowo Gibran Gemoy dari Abah Yai Ali. Saat itulah Gus Muchtar menyapa seluruh masyarakat yang hadir dari beberapa kecamatan yang ada di Sidoarjo. Dalam pidatonya, Gus Muchtar menyampaikan bahwa yang layak melanjutkan pembangunan di Indonesia adalah Paslon 02 Prabowo Gibran.
yang bisa melanjutkan. Selanjutnya Gus Muhtar pun mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk mendeklarasikan dukungan bagi pasangan Prabowo Gibran. Menderek Kiai pilih Pak Prabowo, menang sekali putaran. Kemunculan di acara deklarasi itu cukup mengejutkan, selain karena sehari sebelumnya dia menghilang dari rumah dinas. Diketahui bahwa Gus Muhtar adalah Bupati Sidoarjo yang didukung oleh PKB di Pilgub 2020 kemarin. PKB merupakan partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin. Nah, ini yang si malakamanya. Pengasuh Ponpes Bumi Sholawat Kiai Haji Arya Muhammad Ali mengatakan tidak hanya keluarga besar Bumi Sholawat yang menghadiri acara deklarasi ini, tapi juga puluhan kiai ulama lain termasuk juru kampanye TKN Khofifah Indar Parawansa. Nah, coba kita lihat di Kompas. Kalau KPK begini, KPK tegaskan kasus korupsi Sidoarjo tak ada urusannya dengan sikap politik Gus Muhtar. Ini disampaikan Jakarta Kompas. KPK menegaskan OTT dan kasus hukum yang membayangi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhtar Ali alias Gus Muhtar tidak ada kaitannya dengan persoalan politik. Adapun Gus Muhtar diketahui merupakan politikus PKB yang diketahui mendukung pasangan nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin. Loh, ini di Kompas berbeda, masih mendukung Anies Baswedan Muhaimin. Namun setelah lolos dari OTT pada Kamis Jumat 25-26 Januari lalu, ia muncul untuk mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon 02 Prabowo Gibran. Gitu ya di Kompas ini. Namun setelah OTT, kami tidak ada urusan politik, ya, walaupun kami paham saat situasi di tahun politik ini, ujar juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri. Juru bicara berlatar belakang jaksa tersebut menegaskan KPK fokus pada proses hukum. Artinya, lembaga anti risuah hanya membicarakan persoalan alat bukti. Siapapun sepanjang bukti lengkap turut terlibat kasus proses dihukum. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi, bahwa ada sebuah penegakan hukum yang ada di Sidoarjo dan ada proses politik yang serius terjadi di Sidoarjo, terjadi perubahan yang luar biasa 180 derajat, dan semuanya melihat ini seriuskah berita-berita yang ditulis oleh teman-teman media atau sebenarnya berbeda. Menurut analisis saya, pertama, bahwa apa yang disampaikan oleh KPK, bahwa KPK itu berurusan dengan hukum, tidak ada hubungannya dengan politik, ya itu betul. Bahwa ya penegakan hukum itu ya harus berdasarkan hukum, bukan karena tema politik. Itu yang ranah normatifnya, dan harapan kita semuanya normatif, dan itu terjadi. Hanya memang kalau berbicara kesalahan, termasuk saya, kalian semuanya, bukan saya, kalian semuanya, kalau kita lihat kesalahan-kesalahan itu selalu ada, ya. Setiap manusia itu kesalahan-kesalahan itu ada. Hanya kalian mungkin, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Pada posisi mana kalian mengatakan ini salah, ini benar? Apakah karena itu teman kemudian kalian tidak mengatakan salah? Karena itu teman kemudian itu adalah, karena itu teman bukan salah, tapi kalau bukan teman maka itu dikatakan salah. Itu menjadi masalah, problem besar. Padahal kalau kita dalam bicara asas hukum itu adalah equal before the law. Semua sama di dalam mata hukum, di depan hukum. Ini normatifnya, idealnya. Jadi apa yang disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri, kami tidak ada urusannya dengan politik. Kami ini murni hukum, selama ada alat bukti yang mendukung maka itu benar. Saya salut apa yang disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri tersebut. Semoga ini tidak berdramaturgi, semoga ini adalah terjadi yang sebenarnya. Jadi equal before the law itu berlaku untuk semuanya. Harapannya begitu.
Karena kalau berbicara di Indonesia, hukum itu di atas segala-galanya. Hukum itu, penegakan hukum itu di atas segala-galanya. Siapapun meskipun punya jabatan, kalau dia bermasalah maka akan diproses hukum. Karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ingat, negara kita negara hukum, bukan kekuasaan. Sehingga saya sangat salut apa yang disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri. Kemudian yang kedua, mungkin kalian kemudian bertanya berdasarkan apa yang terjadi di dalam pemberitaan. Karena dalam pemberitaan Detik kita kan mengatakan bahwa 1 hari sebelumnya KPK menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo Gus Mukhtar, beliau tidak ada. Tapi hari selanjutnya, ketika ada acara mendukung Pak Prabowo, yaitu acara deklarasi kepada Pak Prabowo di Pondok Bumi Selawat, kemudian Gus Mukhtar ada. Ya, teman media tersebut atau wartawan menampilkan berita tersebut adalah berdasarkan apa yang ditangkap oleh teman atau wartawan tersebut. Ini kok dalam bahasanya itu kok berbeda ya, kemarin katanya tidak bisa ditemui tapi kemudian muncul. Sehingga ini menurut saya Gus Mukhtar perlu menjawab apakah ini benar atau kemudian ini salah, supaya publik selanjutnya terklarifikasi dengan informasi ini. Kalau memang itu salah menurut saya ya diluruskan. Kalau memang benar maka nggak apa-apa, itu adalah yang benar. Hanya pada posisi publik, masyarakat berharap bahwa penegakan hukum itu adalah equal before the law, berlaku untuk semuanya. Dan harapannya adalah Gus Mukhtar sebagai seorang kiai, Gus itu adalah pada posisi kebenaran dan kesalahan yang kemudian ditampilkan. Kalian tidak boleh kemudian percaya 100% terhadap sebuah berita, tapi bahwa klarifikasi itu penting. Sehingga nanti ketika muncul judul Bupati Sidoarjo muncul di deklarasi Prabowo usai rumah dinas digeledah KPK, tidak langsung harus percaya 100%. Tapi perlu ada semacam tabayun, penjelasan seperti apa sebenarnya yang terjadi. Tapi kalau tidak diluruskan maka ya ini dianggap benar. Ya benar atau salah kemudian ya klarifikasi itu yang penting. Tapi ini muncul di Detik Jatim dan itu adalah pemberitaannya pada hari 1 Februari atau pada hari Kamis kemarin. Bupati Sidoarjo muncul di deklarasi Prabowo usai rumah dinas digeledah KPK. Pecinta masyarakat tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga analisis yang ketiga, apakah politik sama hukum itu nanti seia sekata dan politik atau hukum yang menang? Kalau menurut saya, karena negara kita adalah negara hukum, maka yang menjadi patokan adalah hukum yang berkuasa. Bahwa rezim atau penguasa itu selalu berubah. Dan hukum apakah berubah atau tidak tentang kekuasaan, maka dia tetap menjadi panglima. Semoga saja pemberitaan itu salah, sehingga nanti tidak mempunyai persepsi negatif publik terhadap taruhlah Gus Mukhtar ataupun terhadap KPK. Semoga itu salah. Tetapi memang perlu ada klarifikasi supaya kesalahan itu kemudian bisa diterima oleh publik. Tetapi kalau itu terjadi yang sebenarnya, sungguh negeri kita sudah tidak sesuai dengan tema besar negara kita adalah negara hukum. Kekuasaan adalah seharusnya di bawah hukum, bukan kekuasaan mengatur hukum. Mungkin kalian mempunyai pendapat yang lain terhadap pengetahuan tentang hukum dan kekuasaan, boleh berpendapat di kolom komentar, sehingga menjadi diskusi yang menarik dan itu untuk kebaikan negeri kita. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.